Selamat pagi anak-anak ibu kelas 9. Selamat datang di kelas IPA. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pertemuan kali ini kita akan bahas tentang persilangan. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, supaya kalian mengerti apa itu persilangan. Yang kedua, kalian memahami persilangan yang dilakukan oleh Mendel. Dan yang ketiga, kalian memahami persilangan monohibrid. Mari kita bahas satu persatu. Orang yang pertama kali melakukan persilangan adalah Gregor Johann Mendel, sehingga ia disebut sebagai Bapak genetika. Ia melakukan persilangan kepada tanaman ercis, sehingga dikenal hukum pewarisan sifat, yaitu hukum Mendel pertama dan hukum Mendel kedua. Nah, alasan Mendel memilih tanaman ercis atau Pisum sativum untuk persilangannya adalah sifat-sifat yang dapat dibedakan secara kontras, dapat melakukan penyerbukan sendiri atau autogami maupun silang, mudah dilindungi dari gangguan dan proses fertilisasi, cepat menghasilkan keturunan, dan memiliki keturunan yang banyak. Itulah alasan Mendel memilih tanaman ercis. Contoh, tinggi adalah dominan terhadap pendek. Sifat tinggi diberi simbol T besar. Sifat pendek diberi simbol T kecil. Gen T besar berpasangan dengan gen T kecil. Sifat yang muncul adalah sifat dominan, yaitu sifat tinggi. Heterozigot dinyatakan dengan huruf gen dominan terlebih dahulu, misalnya T besar, T kecil. Jadi artinya T besar menutupi T yang kecil. Sifat tinggi menutupi sifat pendek. Sifat fenotip adalah sifat yang tampak dari luar. Sifat fenotip adalah sifat yang tampak dari luar. Nah, inilah eksperimen Mendel yang pertama. Di sini induk tanaman tinggi disilangkan dengan tanaman yang pendek. Ini tanaman ercis yang tinggi disilangkan dengan tanaman ercis yang pendek. Secara genotip dilambangkan dengan T besar, yang pendek T kecil. Gamet dari T besar adalah T besar, T kecil adalah T kecil, sehingga diperoleh keturunan pertama F1 T besar T kecil. Nah, karena di sini T besar T kecil, secara fenotip ini adalah tinggi, tanaman ercis yang tinggi 100%. Kenapa? Karena T besar menutupi T yang kecil. Kemudian sesama keturunan pertama disilangkannya lagi. Sesama keturunan pertama, yaitu sifat tinggi dengan tinggi. Hanya di sini genotipnya bukan lagi T besar, karena di sini F1-nya adalah T besar T kecil. Disilangkan dengan T besar T kecil. Gamet dari sini adalah T besar dan T kecil. Dari sini juga T besar T kecil. Maka secara genotip keturunannya seperti ini. Ada T besar, ada T besar T kecil, ada T kecil. Ini secara genotip. Namun secara fenotip T besar, T kecil ini adalah tinggi. T kecil pendek. Maka yang tinggi di sini ada 3, yang pendek 1, maka perbandingannya 3:1. Kalau kita lihat di sini, inilah dia ya, gambarnya. Tanaman yang tinggi disilangkan dengan tanaman yang pendek, maka keturunannya nanti semuanya tanaman tinggi, walaupun secara genotip ada di situ sifat yang pendek. Ya, ada sifat pendek, sehingga kalau sesama keturunan pertama ini disilangkan, maka muncul lagi lah sifat pendek tadi. Ini dia. Muncul lagi sifat pendek. Ya, jadi 3
banding 1. Seperti ini. Oke. Nah, ini hukum segregasi secara bebas atau hukum pertama Mendel. Menyatakan, ini kamu catat yang 3 ini, gen memiliki bentuk-bentuk alternatif yang mengatur variasi pada karakter. Setiap individu membawa sepasang gen, satu dari induk jantan dan satu dari induk betina. Jika sepasang gen ini merupakan dua alel yang berbeda, alel dominan akan terekspresikan. Alel resesif yang tidak terekspresikan tetap akan diwariskan pada gamet yang dibentuk. Nah, seperti tadi percobaan pertama Mendel itu, ya. Jadi muncul kembali sifat pendek karena di dalam gennya ada T kecil. Baik, persilangan. Persilangan yang kita pelajari adalah persilangan monohibrid dan dihibrid. Persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Satu sifat beda. Contoh di sini kita lihat ada bunga mawar merah disilangkan dengan bunga mawar putih. Maka hasil keturunannya semua merah. Kenapa? Karena sifat putih, ya, ditutupi oleh sifat yang merah, ditutupi oleh sifat dominan. Begini persilangannya, induknya mawar merah dengan mawar putih. Secara genotip mawar merah itu M besar M besar. Ini lambang kita sesuaikan ya, karena merah M besar M besar. Maka lawannya M kecil M kecil. Maka keturunan pertama semuanya M besar M kecil. Semuanya kan ini M kesini M besar M kecil. Ini ke sini M besar M kecil. Ini kemari juga M besar M kecil. Ini ke sini juga M besar M kecil. Sehingga secara fenotip 100% tanamannya adalah tanaman bunga mawar berwarna merah. Ya, tanamannya adalah tanaman berwarna merah. Nah, bagaimana kalau sesama F1 disilangkan sesamanya? Maka tadi bunga merah silangkan dengan bunga merah hanya secara genotip, bukan M besar M kecil tadi ya. Keturunannya tadi adalah bukan M besar M besar. Tadi kita lihat M besar M kecil. Disilangkan sesamanya, maka kita buat tabel. Nah, caranya seperti ini biar lebih gampang. Kita buat tabel, ya, tabel. Ini ini tadi gametnya M besar, gamet dari sini ya M besar M kecil, gamet dari sini juga M besar M kecil. Maka kita silangkan M besar M besar, M besar M kecil, M besar M kecil, M kecil M kecil. Maka yang merah ada berapa nih? Ada 3, yang putih ada 1. Nah, ini biar lebih mudah lagi kalian pahami. Merah silangkan. Nah, ini hasilnya. Kenapa muncul lagi warna putih? Karena di sini kan ada gen yang putih, ada di sini M kecil M kecil. Muncul lagi sifatnya. Maka kamu jangan heran kalau kamu mirip dengan opung, dengan kakek. Iya, muncul lagi sifat itu. Ya. Nah, baik. Ini monohibrid dominan tidak penuh. Nah, ini tadi kan monohibrid dominan penuh. Ini dominan tidak penuh. Disebut dengan intermediate. Yaitu sifat yang berada di antara sifat dominan dan resesif. Akibat adanya dominasi tidak sempurna. Jadi artinya di sini tidak saling mengalahkan. Kalau dominan penuh tadi, yang dominan mengalahkan yang resesif. Kalau ini tidak. Di sini tidak saling mengalahkan sehingga muncul sifat yang baru. Muncul sifat yang baru. Seperti ini contohnya. Bunga merah disilangkan dengan bunga putih. Hasilnya bukan merah karena tidak saling mengalahkan. Muncul sifat baru antara merah dengan putih, yaitu warna pink, warna merah jambu. Ini kan? Nah, coba kamu lihat kemarin lagi. Nah, merah dengan putih. Ini kan merah M besar M kecil, putih M kecil M kecil. Gametnya ini M besar, ini M kecil. Memang kalau disilangkan ini hasil semuanya M besar M kecil.
Namun warnanya merah muda karena yang kecil, M besar ini tidak mengalahkan yang kecil. Nah, tidak saling mengalahkan, muncul sifat yang baru, merah muda. Nah, kalau sesamanya disilangkan, sesama merah muda disilangkan, sesama merah muda disilangkan. Ya. Ini secara genotip kan, M besar M kecil, M besar M kecil. Ini gametnya. Nah, buat papan catur kayak yang tadi tuh dalam bentuk tabel, maka kamu lihat muncullah sifat kakek neneknya, yaitu sifat merah dan putih. Jadi jangan heran yang disilangkan merah muda dengan merah muda, ini kan merah muda dengan merah muda, tapi kok muncul, kok ada sifat merah, ada sifat putih. Kenapa? Karena dari keturunan pertama tadi merah dengan putih. Itu dia, muncul sifat yang baru. Baik, ini persilangan di hibrid, mungkin kita bahas untuk pertemuan berikutnya. Sekian pembahasan kita pada hari ini. Silahkan dikerjakan, tulis dengan rapi. Sampai ketemu kembali di kelas IPA. Salam sehat.